Halo penonton setia Ngomen, ketemu lagi tentunya di konten terbaru Ngomen. Dan sekarang ada yang sedikit berbeda nih, kita bertiga. Jadi ketemu lagi sama Dinda Anjay. Ini kita agak sedikit berbeda, hostnya Ngomen semuanya tampil sekarang ya. Yes. Karena di episode sebelumnya mungkin teman-teman udah lihat juga. Yes. Kita sempat hostnya itu adalah Dinda sama Sanjay. Saya nggak join gitu, tapi sekarang kita bikin konsepnya berbeda karena kita balik lagi untuk tema episode kali ini kita adalah Ask Me Anything. Ask Me Anything. Jadi seperti biasa, seperti yang seri sebelumnya di episode kali ini kita akan coba menjawab nih ya teman-teman. Pertanyaan dari netizen yang budiman ya. Mudah-mudahan ini netizennya budiman ya. Dari sosial media, dari YouTube, semuanya kita compile menjadi satu di sini. Ya, kita coba jawab. Mudah-mudahan ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang julid nih ya. Karena kan seperti kita tahu ya, netizen itu ya maha benar dan isi netizen yang benar-benar budiman. Oke, mungkin kita gimana nih? Coba kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini ada yang tanya nih, ini dari Instagram kita. Oke. Itu nanya kalau misalnya kita bayar pakai QRIS dan kelebihan, bisa di refund atau di cancel gak sih sebenarnya? Tapi udah bayar. Terus kira-kira bisa dibalikin kah atau di cancel? Monggo bapak-bapak sekalian. Kalau transaksi itu sebenarnya tidak melihat apakah itu pakai kris, mau pakai kartu, mau pakai virtual account. Konsepnya adalah kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dari sisi customer, sebenarnya itu bisa di refund ataupun misalnya kelebihan bayar bisa dikembalikan. Tapi memang mekanismenya beda-beda, itu dia, beda-beda. Kalau kris nanti biasanya sama seperti kartu ya sebenarnya kalau saya ngelihatnya ya kris itu ya. Ada dua sisi, ada dari sisi merchant ataupun dari sisi user yang bisa melakukan klaim. Merchant bisa menginformasikan ke sisi dia untuk misalnya melakukan partial refund. Di kris ada partial refund, tapi nggak semua pakai, saya nggak ngerti. Bahkan ada salah satu PJP yang tidak terima refund by API, terimanya refundnya by manual. Tuh aneh banget sih, makanya aneh banget. Tapi dari sisi merchant bisa melakukan itu. Atau dari sisi user bisa namanya istilahnya kadang-kadang dibilangnya chargeback gitu ya. User bisa klaim ke aplikasi yang dia pakai untuk menginformasikan bahwa dia kelebihan bayar dan minta dikembalikan sebagian, atau kalau misalnya memang tidak sesuai ya di refund aja. Berarti ada dua sisi yang harus melakukan ya, dari merchant-nya juga, dari usernya juga. Betul, bisa. Tapi jangan dua-duanya, karena gini, ada kadang-kadang ya, tapi ini celah kadang-kadang yang dipakai oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, ingin mendapatkan keuntungan dari dua sisi. Dia minta ke merchant-nya refund, dia minta ke aplikasinya chargeback. Dan kalau itu tidak dicek, dia dapat dua nominal hasil chargeback dan refundnya itu. Jadi hati-hati juga ya. Bagi para PJP mesti memperhatikan harus itu. Dicek betul. Karena secara prinsipnya memang tadi ya pertanyaan itu artinya memang bisa, cuma ya harus dicek secara detail juga. Jangan sampai tadi yang dibilang sama Sanjay ya, akan kena dua-duanya. Double claim jadinya. Itu kan merugikan si PJP-nya juga jatuhnya kan. Nice try itu biasanya. Nice try. Jadi kadang juga bisa merugikan merchantnya juga. Pasti, karena tuh uang settlement-nya merchant yang diambil. Betul. Merchant tidak menerima uangnya gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin transaksinya ya, tadi kan contohnya karena kelebihan bayar ya. Dia sebenarnya ada transaksinya tapi jatuhnya jadi benar-benar nggak nerima dana sama sekali. Terus sekali. Jadi itu memang ada kemungkinan untuk ya merchantnya juga merugi. Jadi tadi yang paling utama ya teman-teman, PJP harus dicek benar-benar. Ini semuanya udah diproses atau belum? Oke. Apalagi nih? Ada lagi pertanyaan. Ada yang lebih susah lagi nggak? Kalau sekarang kalau tadi terkait user juga bagaimana cara PJP untuk bisa menghadapi klaimnya. Nah, kalau ini untuk payment gateway. Mungkin Mas Anton bisa jawab nih karena dari Paylabs. Benar gak sih kalau payment gateway itu ada jam operasionalnya atau offline-nya? Misalnya mungkin tengah malam atau lagi ada maintenance. Nah, kalau lagi kayak gitu tuh seperti apa? Ya, nah soal ini sih ya, kita sebenarnya berbicara payment gateway itu adalah online service, di mana online ya kita tahu juga ya pasti
yang kita layanin kebanyakan juga adalah merchant-merchant yang online. Kalau merchant online, kebanyakan kan ya contoh gitu ya, e-commerce itu kan sebetulnya mereka melayani customer-nya kapan aja. Betul. Dulu kan pernah ada yang viral tuh, walaupun akhirnya kena tuh, ada yang viral beli mobil listrik tengah malam Yes. di e-commerce kan. Yes. Nah, Lagi- itu kan dia tengah malam banget, benar-benar jam 3. Lagi gabut katanya. Iya, lagi gabut beli, walaupun ternyata kena tuh ujung-ujungnya. Ternyata. Tapi ya artinya apa? Kenapa saya contohkan itu? Karena ya, payment gateway karena kita melayani merchant yang mereka sifatnya juga jualannya online, dan online itu artinya mereka melayani customer kapan aja. Ya. Jadi kita sendiri sebetulnya selalu online 24/7. Betul, Gitu kan. betul. Tapi ada tapinya nih gitu kan. Cuma kan kita juga sebetulnya sebagai penghubung lah ya, Yes. layanannya perbankan, Dengan layanannya non banking institution dengan si merchant. Ya. Nah, terkadang kan memang ya layanan perbankan itu ada waktu cut off juga sih gitu. Jadi ya mungkin memang akan ada nih di jam-jam tertentu layanannya tidak tersedia. Tapi kami sebagai payment gateway-nya overall itu kita 24/7. Jadi kapanpun merchant atau usernya merchant mau pakai payment gateway itu pasti akan bisa gitu ya. Maintenance pasti ada, tapi maintenance itu pasti akan kita jadwalkan dan kita pasti akan informasikan nih gitu Yes. kan ke merchant, sehingga merchant juga pasti akan bisa informasikan ke customernya bahwa oh nanti mungkin tanggal segini akan ada sedikit gangguan layanan karena memang sedang ada maintenance gitu kan. Tapi yang jelas secara general payment gateway itu beroperasinya 24/7. Jadi yaitu tadi beli mobil di e-commerce jam 3 pagi Betul. bisa tuh Bisa. gitu karena kitanya online 24/7. Iya, nggak ada batasan waktu dari transaksi, kita tetap bisa transaksi kapan aja. Masa iya nanti kalau misalnya ada payment gateway yang customer-nya dari Timbuktu gitu, Wah. nggak bisa karena jamnya di sana pagi, di sini malam gitu Iya. kan, nggak bisa kayak Iya, gitu. ada yang dari Konoha mungkin ya. Iya. mau transaksi Dan juga. seamless ya di Iya. user tuh nggak mostly nggak tahu juga kalau misalnya kita lagi ada maintenance karena di Betul. waktu-waktu tertentu Iya. yang Ya, jarang harusnya terjadi seperti itu, transaksi. betul. Iya. Secara teknologi sebenarnya ada yang namanya istilahnya tuh HA ya, high availability. Ya. Biasanya dibikin konsepnya supaya service itu selalu up, Up. 24 jam gitu. Walaupun memang nanti ada impact-nya lah, entah itu impact-nya ke cost atau impact-nya ke operation-nya. Cuman artinya ya kalau memang yang pilihlah payment gateway betul ya, yang memang bisa menyediakan sistem yang memang 24 jam up dan minim downtime. Pasti itu ya. Ya, pasti itu sih. Kita Yes. juga mengusahakan untuk bisa minim downtime. Betul. Oke, Oke, mudah-mudahan menjawab. Kita selanjutnya Next mungkin. lagi ada Apa? pertanyaan lanjutan lagi nih dari netizen. Ini pertanyaannya, netizennya punya usaha jual online di web, Oke, bentuknya website. ya. Nah, kalau misalnya dia ganti-ganti payment gateway untuk menjadi salah satu jenis pembayarannya, menyambungkan pembayarannya dia, Ya. kira-kira ada resikonya gak sih? Karena dia juga mencari biaya yang Pasti. paling murah, Ya, jangan yang ganti- menguntungkan untuk si penjual. Kalau kata dokter jangan ganti-ganti pasangan. Jangan, ya. bahaya itu bahaya. Harus setia ya, kita harus setia ya. Itu efeknya nggak bagus itu kalau ganti-ganti pasangan. Iya. Setia ya, teman-teman. Termasuk Sa- payment gateway juga. Satu aja Iya, berarti. satu aja cukup pay labs ya. jangan ganti-ganti. Iya, kita Jangan juga oke setiap kok, tikungan kita- ada tapi ya Iya. setianya beda nih. Beda kalau Setianya gitu. memang harus satu berarti. Iya. Sebenarnya sih nggak ada risiko ya sebenarnya Iya. kalaupun ini ganti-ganti. Cuman ya itu memang kita coba arahkan harusnya merchantnya itu ya artinya kalau ganti-ganti selalu nyari MDR yang murah ada sesuatu yang nggak akan nanti ketemu Betul. karena ujung-ujungnya nanti MDR-nya sih ujung-ujungnya nggak jauh-jauh beda sih Betul. sebenarnya. Iya kan? Karena regulated ya. Iya, kita. mau pakai kris sama aja semuanya diregulated juga. Iya. Mau pakai Betul. bank juga ngasihnya sama juga di awal. Jadi sebenarnya mungkin kalau konsep nyari MDR murah itu nggak akan efektif kalau ganti-ganti payment gateway. Betul. Yang harus diperhatikan justru adalah menggunakan payment gateway yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Ya. Ya, dan seperti tadi bisa selalu up dan minim downtime. Betul. Itu kan yang paling penting di Iya. bisnis. ya. Services Percuma iya. aja murah tapi 1 jam Iya. downtime tiap hari kan. Iya, nanti dia losing bisnis juga. Iya. Karena payment gateway itu digunakan oleh merchant untuk supporting bisnisnya mereka Betul, juga gitu kan. betul. Kalau nyari murah tapi servisnya nggak bagus ya Betul. sebenarnya dia losing bisnis. Jadi ujung-ujungnya cost-nya lebih tinggi gitu Iya. kan. Walaupun secara cost transaksinya lebih kecil tapi ya hilang bisnis 1 jam 2 jam mati ya duit hilang Makanya, juga, gitu kan. iya. Atau Jadi- mungkin dia murah, terus tapi servisnya itu benar-benar minim, tidak ada fasilitas tambahan, reportnya mesti nunggu
H+10, Wow. settlementnya H+30, ya itu juga nggak bagus lah. Nerima gitu. uangnya kelamaan ya. Iya, betul. Jadi ya intinya sih teman-teman cari yang sesuai kebutuhan aja. Memang ya pasti ya kita merhatiin biaya nih. Cost itu kan juga harus kita perhatikan. Tapi ya balik lagi sebetulnya kan cost itu akan sejalan juga dengan servis yang didapatkan Betul harusnya. sekali. Jadi mungkin buat teman-teman nih, terutama ini yang nanya nih dari netizen, ya mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk mencari payment gateway itu tidak hanya nyari yang murahnya aja, tapi sesuai dengan kebutuhan dan juga cost efisien ya, tapi bukan setuju. cost-nya yang rendah, tapi cost efisien. Yes, Gitu. itu yang tepat. Oke, next-nya Oke, nih. next. ada Next apa lagi? question, ini Siapa dari nih? Ray. Hooray! Wih. Kalau beli voucher game terus udah terpotong ternyata belum masuk. Gimana nih? Voucher gamenya belum masuk ke akunnya si Yes, pembeli. tapi udah terpotong saldonya. Aduh, ini kasusnya memang wow, nggak cuma hanya Bukan voucher cuma game, voucher ya. game, Pulsa banyak juga kayak pembayaran. gitu, Iya. ya. Bahkan transfer juga kadang-kadang kayak gitu. Kita transfer uangnya belum Belum nyampe, nyampe. udah kepotong aja. Iya. Gitu. Selalu ada isu-isu seperti Iya, ini. Iya. ya. Ini kan memang karena ada beberapa pihak yang terlibat di sini ya, Betul. ketika proses payment ya. Ada Kalau payment dari- gateway. Betul. Ada issuernya. Ada issuernya, ada yang mungkin kalau lewat dari pihak di tengah ada switchingnya, mungkin di switchingnya juga Yes. kayak gitu kan. Jadi isu ini akan terjadi, maksudnya kita tidak akan bilang tidak pernah ada, Ya. tapi akan terjadi, tapi kemungkinan minim. Ya, Seandainya pun itu terjadi, diminimalisir. itu sudah ada mekanisme yang bisa dilakukan. Ada yang by technical, ada yang by non technical. Saya selalu bilang adalah apapun yang tidak bisa diselesaikan by technical pasti bisa diselesaikan by SOP. Itu Betul. dia. Artinya contoh kalau voucher game sudah beli voucher game, duit udah terpotong tapi belum masuk, dari sisi user pembeli yang paling dia bisa tanyakan adalah ke si tempat dia beli. Betul. Gitu kan. Bagaimana status pembayarannya? Ya. Si tempat voucher game-nya bisa menanyakan ke si payment tempatnya dia Ya. melakukan transaksi kan. Betul. Apakah memang sudah ada transaksi masuk atau belum. Betul. Dan umumnya sih maksimal masalah ini akan terselesaikan maksimal biasanya di H+1 karena kan reportnya sudah Yeah. diterima besok harinya Yeah. kan. Jadi ketahuan tuh Iya, ada uang statusnya. atau tidak Iya, gitu. statusnya udah akan terlihat di H+1 lah Maksimal ya. biasanya, Karena maksimal. kalau by technical harusnya sudah ada API untuk mengecek status Ya, dari ada cek transaksi. status, betul. Berarti kalau uangnya udah masuk H+1 ke merchantnya misalnya, Ya. lihat dari report, merchantnya bisa menyelesaikan Nah. langsung ke user ya? Nah, ini saya selalu bilang nih ke tim operasional, ketika waktu proses deal dengan merchant harus dipastikan proses rekonsiliasi mau seperti apa. Jika ada uang yang memang ada tapi tidak tercatat di sisi merchant, apakah mau diteruskan, disukseskan, atau mau dikembalikan? Betul. Karena balik lagi, ke polisinya si merchant beda-beda. Contoh kayak donasi, mana ada uang dikembalikan kan ya? Iya. Pasti uang diterima Terus, semua kan ya, gitu Iya, kan? iya. teruskan lagi. Tapi kalau kayak makanan misalnya, ternyata dia pas beli gagal tapi uang udah kepotong, bukan gagal ya, pending ya. Terus dia udah beli makanan lain, masa iya mau diteruskan kan? Iya. Jadi bisnis akan berbeda-beda, polisinya tergantung keadaan. Ya, gitu. jadi itu balik lagi ke policy di sisi merchantnya masing-masing ya kalau untuk case seperti itu. Betul. Oke, next. Next pertanyaan. Gimana nih? Wah, Nah, nih, tuh. pertanyaannya Pakai yuan. menarik nih. Kayaknya kenal Ini pertanyaannya menarik. Kalau kita jualan online, terus dapat pesanan di luar negeri, pembayarannya itu kursnya berbeda dengan rupiah. Nah, yang kita terima itu akan sebagai rupiah kah, langsung rupiah, atau dari si penjualnya yang akan nukerin? Ya. Misalnya contohnya yuan atau dolar. Mhm. Nah, seperti apa itu mekanismenya? Ya. Nah, kalau ini sebetulnya sih balik laginya ke yang paling mendasar ya, transaksi di dalam negeri atau transaksi di Indonesia itu secara regulasi harus dalam rupiah. Ya. Jadi ketika misalkan teman-teman nih di sini ada yang jadi seller di e-commerce luar gitu kan, atau mungkin sebaliknya ada seller-seller dari luar yang yang jualan di e-commerce lokal gitu. Jadi pasti itu akan tetap terima uangnya adalah dalam rupiah gitu kan. Jadi case-nya ini sudah pasti sih, karena balik lagi itu secara aturan transaksi di Indonesia itu semuanya harus dalam rupiah. Contohnya beda loh, dia nanya misalnya kita jualan di Alibaba atau Amazon, itu kan dia nggak ada di Indonesia secara paymentnya ya. Iya. Kalau ini dia tapi saya kebalikannya ya. Saya kurang tahu juga deh, kalau kita di Amazon mau jualan emang ada rekening Bank Indonesia di situ ya, bisa ya?
Saya juga belum pernah ngecek sih jujur, tapi harusnya sih sebenarnya gini, ini kalau berkaca ke case-nya yang sebaliknya gitu ya, di mana orang luar jualannya jadi seller di e-commerce lokal atau di Indo, itu seller kan lokal jualan di Amazon Nah, itu kan nanti mereka akan terimanya di mata uang mereka kan. Nah, itu ke Indonesia aja. Indonesianya sih tetap di Indonesia kita bayarnya kan rupiah. Ada artinya ya bank Iya, account ya. Kalau ada. Alibaba aku pernah coba. Oh, ada. Memang bayarnya rupiah. Bayarnya rupiah. Oh, oke. Pembayarannya seperti kita di e-commerce pada umumnya secara lokal. Iya. Artinya yang akan disetel ke rekening si penjual adalah di Bank Indonesia dalam bentuk rupiah Rupiah. semua. Oh, oke. Pasti gitu sih, karena kan ya itu balik laginya regulasinya Regulasi. harus. Nah, Yes. kalau yang sebaliknya kan kayak seller-seller kebanyakan kayak dari Tiongkok nih, sekarang kan banyak yang jualan di Indonesia gitu. Yeah. Kan mereka terima uang dari usernya sih bayar lewat payment gateway itu pasti rupiah, cuman Betul. nanti kan disetel ke sananya ya otomatis akan dalam uang sana sih sebetulnya. Betul, Itu akan ada betul. proses konversi dulu. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjawab juga ya. Jadi Yes. ini kita coba jawab berarti ada 2 case nih. Ya. Case di mana yang jualannya adalah orang Indonesia tapi di e-commerce luar, dan case di mana orang luar jualan di e-commerce yang beroperasi Di Indonesia. Yes. Gitu. Oke. Oke, next question. lagi. Question selanjutnya, Apa ini nih? terkait credit card. Jadi banyak terjadi credit card itu dicuri, hilang atau mungkin diambil gitu, dompet ketinggalan. Dan yang bayar pakai sisi ini ternyata si penjuri. Nah, si pemilik ini pasti protes dong. Kita sebagai user, kita sebagai pemilik credit card pasti protes. Nah, ini yang rugi di siapa? Duitnya akan balik ke si pemegang credit card karena namanya adalah nama si pemegang, atau merchant yang rugi untuk membalikan uang gitu. Oke. Ini kasusnya lagi dicuri atau hilang mungkin ya. Kartu nih, ini kita ngomong ini spesifik ya. Ini transaksi menggunakan kartu kredit ya. Kartu kredit. Iya. Harusnya kartu kredit itu sudah ada lebih rapi lah aturannya sebenarnya. Iya, Harusnya sudah lebih betul. rapi dari sisi aturan terkait chargeback ataupun ada klaim ya. Ini yang saya ketahui dan harus saya terjadi adalah di kartu kredit itu ada yang namanya liability. Yes. Artinya liability itu ada ketika transaksi terjadi, sebenarnya kalau ada sanggahan atau apapun ini tanggung jawabnya siapa gitu. Ya. Di transaksi kartu kredit itu ada yang namanya proses 3D secure, ya Yes, kan? ada 3D Ada 3D secure, ada juga transaksi yang tidak menggunakan 3D secure, non 3D. betul. Kalau prosesnya non 3D itu secara liability, kalau kartunya memang non 3D dan issuernya non 3D, tapi diproses di acquiring ataupun payment gateway sudah 3D, maka harusnya tanggung jawabnya ada di sisi si pemegang kartu ataupun si issuer. Ya. Karena itu mereka yang sudah bilang ini kartunya boleh diproses tanpa 3D, 3D. gitu. Kecuali kalau misalnya kartunya 3D, tapi si payment gateway ataupun si acquiringnya tidak menggunakan 3D, itu liability-nya artinya pindah tuh ke sisi acquiring. Karena si acquiring yang bilang ataupun si payment gateway yang bilang saya proses non 3D ya, itu sudah ada ini sih sebenarnya sudah ada SOP-nya seperti itu. Bahkan kalau kartunya 3D dan semuanya sudah 3D, tapi ternyata kartunya tidak digunakan oleh si user yang punya, itu liability-nya secara ini ya, secara aturan ya, itu sebenarnya ke card holder itu. Karena artinya card holdernya lalai dalam menyimpan data yang penting gitu ya kan, kadang-kadang ada social engineering yang gitu ya, tapi itu mau nggak mau kena liability-nya di card holder, itu dia. Cuma kayak untuk sekarang tuh credit card yang kalau dulu banget kan bisa transaksi tanpa PIN untuk offline. Iya. Ya kan? Sekarang udah PIN semua. Untuk online-nya udah 3DS semua 3DS, kebanyakan. rata-rata. Nggak Karena semua. juga Ya, belum rata-rata. semua ya. Karena beberapa banyak- level itu yang OTA ada yang nggak pakai 3D. Iya. Ya. Dan payment gateway juga beberapa mungkin ada yang nggak ada juga ya. Ya, gitu tapi ya. mereka tahu kalau liability-nya ada di mereka ketika ada Oh, terjadi kasus oke. tersebut itu. Cuman ini buat ini ya, mungkin sekedar imbauan ke bank ataupun payment gateway. Ada beberapa kasus di mana ketika terjadi sanggahan walaupun kasusnya 3D, itu entah kenapa dari sisi bank ataupun dari sisi yang pihak prinsipal, itu yang disalahkan tetap si payment gateway-nya. Lah, kita sudah 3D, kita sudah proses, si card holder-nya tiba-tiba klaim prosesnya sudah 3D. Kalau kita ngomong aturan harusnya ya si card holder dong yang kena liability-nya kan, bukan dari sisi merchant ataupun dari sisi payment gateway-nya ya.
Itu makanya mungkin dari sisi bank juga bisa cek dari sisi aturan seperti apa. Terus dari sisi payment gateway juga harusnya beberapa payment gateway memfilter beberapa BIN negara supaya tidak terjadi transaksi. Betul. Kalau saya bilang sih nggak usah, buka aja lah. Toh walaupun terjadi fraud kan sudah ada aturannya. Karena saya tahu loh payment gateway yang masih pakai BIN list, block list negara kayak gitu. Lebih baik dibuka aja lah. Udah ketahuan ya. Iya. Udah ketahuan siapa. Iya. Oke, semoga menjawab ya apa Ya. yang tadi ditanyain sama netizen. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. berikutnya. Misalnya mau pakai jasanya payment gateway, tapi kalau konsumen bayarnya pakai kode virtual ini tapi pakai nomor handphone nih dan gonta-ganti. Ada lah di lo tadi Itu cara dapetnya gimana sih? Wah, itu sih bisa langsung datang ke Paylabs aja ya. Nanti bisa kontak saya, bisa komen di bawah untuk Nanti lebih kodenya lanjutnya. bisa dikasih. Ya. Tapi intinya sih ini artinya dari sisi si penanya ini berarti dia punya bisnis gitu kan, dia Dia mungkin penjual pengen kayaknya. pengen pakai servisnya, layanannya payment gateway, terus yang dia tahu adalah salah satunya untuk layanan payment gateway itu virtual account mungkin Betul, ya. betul. Virtual account. Kode virtual Ya, account Kode ya. virtual account-nya tapi selalu itu sama. itu statis ya, Ya. secara istilah itu. Jadi kan kayak contoh kita mungkin di e-commerce gede gitu ya. Kalau transaksi bayarnya pakai virtual account itu kan nomornya akan selalu fix tuh. Betul. Selalu ujungnya adalah nomor handphone kita. Gitu. Betul. Nah itu tuh memang itu ada di payment gateway. Kita Ya. bisa memberikan layanan tersebut. Jadi nanti dari sisi merchant kalau memang ada kebutuhan itu ya tinggal sampaikan ke kita gitu. Hubungi Nanti kita Paylabs. iya pasti ke Paylabs dong. Iya. Kita akan sediakan layanan virtual account-nya di mana nanti ya berarti si merchant ini punya customer yang memang sifatnya mereka sudah menjadi kayak customer tetap gitu ya. Jadi makanya kalau mau payment tuh udah nggak mau ribet lagi. Iya. Nomor VA-nya udah nomor Udah ingat. VA-nya udah ingat, Iya. udah tetap, atau bahkan mungkin ya kalau bayar VA kan misalkan pakai mobile banking atau apa udah disimpan gitu. Iya, kan. Jadi benar. mereka kalau ada transaksi tinggal bayar. Jadi itu bisa datang ke payment gateway ya, bisa ke Paylabs. Nanti kalau butuh informasi lebih detail, nanti komen aja ya di YouTube kita yang episode ini. Nanti bisa kontak juga ke teman-teman di tim salesnya Paylabs, atau bisa kunjungi kita juga di websitenya Paylabs. Iya. Gitu. Kalau virtual account tuh jadi ada beberapa cara, ada Betul. yang bisa mendapatkan selalu nomor yang sama kode VA-nya. ya, betul. Itu berguna banget kalau memang dari sisi merchant-nya memang punya model kayak langganan ya. Ya. Ataupun anggota ya, jadi nggak perlu ganti-ganti. Tapi ada juga kebutuhan yang selalu berganti-ganti karena misalnya kayak mereka selalu menjual barang yang berbeda-beda dan yang belinya juga beda-beda gitu, bukan sebagai anggota. Nah itu juga bisa ada hal seperti itu, fitur seperti itu. Ya. Dan di payment gateway juga menyediakan semua fitur seperti itu. Ya. Nggak ada isu sih. Ya, itu sih sesuatu yang memang sudah salah satu layanannya standar payment gateway sih ya. Jadi mau yang tadi kan, kalau Ya. yang tadi nanya berarti itu VA-nya VA statis. Kalau yang tadi Sanjay kan juga jelasin ada yang sifatnya juga dinamis. Jadi Betul. kalau nggak butuh yang tetap banget ya bisa berganti-ganti gitu, VA-nya itu juga ada di Iya. payment Paling gateway. kode depan merchantnya ya yang sama Kode. terus ya, tergantung. Nah, ya tergantung benar-benar. merchantnya Ya. ya. Nah ini juga mungkin ke para payment gateway, tolong diperhatikan, BIN itu nggak kayak kacang loh. Jadi kita nggak bisa minta ke bank bahwa BIN baru dong. ganti. Terus minta bank lagi BIN baru dong. Coba diefisiensikan dan dipastikan pengelolaan BIN itu dengan baik dan benar ya para payment gateway ya. Jangan boros. Mungkin kita juga mesti cek juga dari sisi proses yang ada di payment gateway-nya sendiri kan. Fitur yang virtual account ini sebenarnya juga ada beberapa hal lain, contohnya kayak close amount sama open Ya, account. open amount. Ya. Jadi kalau dari sisi close amount-nya sudah keluar. Ya, Kalau jadi open tinggal amount bisa isi kapan Isi aja. kapan Ya. aja itu. Jadi pokoknya fleksibel lah. Memang VA ini juga sebetulnya kalau kita lihat ya salah satu metode pembayaran yang paling populer atau favorit ya Yes. selama ini gitu kan. Dari semenjak adanya payment online itu VA salah satu metode pembayaran yang favorit juga buat user terutama gitu ya. Oke, next. Oke, Apa next lagi? question. Lanjut lagi. Lanjut. Ini terkait data nih. Kalau kita belanja toko online, biasanya kan kita perlu login, ada account-nya dan lain-lain untuk di e-commerce. Nah, data-data yang ada di toko online tersebut, misalnya mungkin nama, nomor telepon, dan yang lain-lain, apakah itu masuk ke payment gateway atau tidak? Kalau untuk data user itu biasanya kalau dari sisi payment gateway hanya membutuhkan yang digunakan untuk transaksi ya.
Contoh kalau misalnya beberapa transaksi seperti VA tadi yang baru kita bahas, kita butuh nomor telepon. Karena misalnya untuk mengenerate kode VA-nya dengan nomor teleponnya. Betul. Tapi kita nggak butuh email sebenarnya sih. Sebenarnya nggak ada email yang diperlukan. Tapi beberapa transaksi lain misalnya seperti kartu kredit, kita mungkin butuh beberapa data tambahan karena masalah kita untuk melakukan verifikasi data kayak gitu. Mungkin nanti diminta seperti nama ataupun nomor handphone. Karena nanti kebutuhannya nanti kalau misalnya entah itu terjadi chargeback ataupun terjadi klaim, kita juga bisa tahu kan misalnya bisa menghubungi. Jadi tergantung betul. Metode paymentnya yang mau dipakai apa. Betul, tidak semua sama. Betul. Sebenarnya sih bahkan yang akan meng-capture data-data tersebut adalah si penyedia sistem pembayarannya. Contohnya kalau kita pakai e-money, yang akan capture data seperti username ataupun password ya si penyedia e-money-nya. Payment Gateway itu nggak pegang passwordnya sama sekali gitu. Ya itu semua kalaupun ada ya hanya lewat sebetulnya. Betul. Tapi ya sebetulnya memang kita juga nggak simpan. Jadi ya mungkin ini pertanyaannya juga karena terkait keamanan data berarti aja. Jadi ya jangan khawatir sih teman-teman, terutama mungkin buat merchant-merchant atau bahkan juga user ya. Kita sih dari Payment Gateway ya karena kita juga diregulasi ya oleh Bank Indonesia khususnya gitu kan. Jadi kita juga ada ketentuan yang harus kita patuhi. Dan termasuk juga terkait perlindungan data konsumennya. Jadi jangan khawatir ya. Kalaupun ada yang data yang lewat ke kita, ya itu juga nanti memang tadi seperti Sanjay bilang akan ada ke depannya itu kebutuhan untuk verifikasinya kan, atau nanti post transaksinya misalkan ada case ya kita juga jadi ada datanya sehingga kita bisa melakukan verifikasi ke usernya gitu. Jadi kalaupun ada ya tetap aman kok, karena kita sekali lagi kita diregulasi, jadi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya. Oke, aman ya guys. Aman. Karena memang data ini menjadi salah satu concern pengguna e-commerce, sosial media dan lain-lain karena lagi banyaknya sosial media dan terkadang tanpa kita sadarin semua data kita pasti ada di dalam teknologi tersebut begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lanjut lagi. Apa lagi? Nah, ini kalau misalnya ada yang punya perusahaan non-profit, bisa nggak daftar buat pakai Payment Gateway? Nah, tapi mereka kan untungnya nggak seberapa. Ini non-profit atau nggak untung? Berarti kalau non-profit nggak untung ya? Nah, karena mereka nggak untung, bagaimana bayarnya seperti apa dengan Payment Gateway? Ini ada dua kemungkinan nih. Non-profit. Non-profit di sini maksudnya apakah non-profit karena mereka perusahaan yang benar biasa komersial tapi nggak dapat untung, masih rugi, atau atau perusahaan yang kayak yang gitu, kategori donasi ataupun pendidikan kayak gitu kan, emang beda kan? Iya beda sih. Tapi kalau pembayaran memang karena sekarang kita regulated dan sudah ada harga-harga tertentu yang diregulasikan, udah pasti ada biayanya ya. Iya, betul ya. Sebetulnya tetap akan kalau menjawab pertanyaan ini sebenarnya bisa aja. Sedangkan ya terkait biayanya memang tadi gitu kan. Sebetulnya kayak contoh kita bicara yang paling ini deh benar-benar terregulasi KRIS gitu ya. Kan untuk yang donasi gitu juga MDR-nya berbeda. Gitu. Jadi memang sebetulnya nanti akan tergantung kategori. Pembayaran yang mau dipakai sama si perusahaan non-profitnya ini apa gitu. Jadi ada dua ya guys, tergantung kategori perusahaannya seperti apa dan juga metode pembayarannya apa juga gitu ya. Berarti ada dua itu yang perlu diperhatikan. Kalau di KRIS itu yang dilihat ada dua param sebenarnya. Kalau kita ngomong KRIS ya, di situ ada namanya MCC, merchant kategori, sama merchant kriteria. Nah, kebetulan kalau yang dari pemerintah kan diregulate yang saat ini untuk yang mikro, UMI, kriterianya UMI, ya itu mereka masih dapat relaksasi lah ya, di 0%. Untuk 100.000 sampai 100.000 ke atas dikenakan 0,3 itu untuk kriteria UMI. Tapi ada juga namanya MCC. Ini juga yang berlaku di transaksi yang kartu ataupun yang lainnya, di mana untuk yang kayak donasi sosial itu tidak ada charging sama sekali. Ya orang sudah mau kasih donasi dikenain pajak lagi gitu males banget kan. Itu donasi enggak. Terus ada yang special rate juga yang kayak buat government, pendidikan, SPBU. Itu berbeda lagi. Jadi kita harus melihat juga dari Anda yang mau ingin berjualan, mungkin Anda mesti mengklasifikasikan kategori bisnis Anda sebagai apa gitu. Kalau non-profitnya sebagai lembaga sosial, tenang kok, tidak ada biaya yang dibebankan kepada Anda. Betul, ya tadi itu makanya ya
harus diperjelas dulu nih. Ini yang nanya tuh dia perusahaan atau bisnis yang belum untung, atau memang dia bukan bisnis yang mencari untung, atau NGO lah ya, kayak mungkin ya donasi gitu, atau kayak lembaga-lembaga yang dia kaitannya dengan sosial atau yang pelestarian alam kayak gitu-gitu juga kan. Kadang-kadang itu untuk donasinya mereka ya untuk mempermudah orang-orang melakukan donasi gitu kan. Jadi ya mereka pasti pakai layanan payment gateway juga gitu. Jadi ya buat kalau Anda yang kategorinya pertama nih, itu ya ngobrol dulu aja deh yuk. Datang aja ke PayLab, belum untung ya kita ngobrol aja. Nanti kita bisa diskusi lah terkait biaya-biaya seperti apa. Tapi kalau yang kedua ya Anda juga jangan khawatir gitu, karena memang sudah ada aturan-aturannya, sehingga ya ketika Anda memang benar-benar bergeraknya di bidang sosial, ya charging-chargingnya juga akan berbeda lah. Bahkan tadi ya ada yang sama sekali tidak ada biayanya. Betul. Gitu. Kita kan dikembangkan ekonomi kreatifnya lagi digalakkan dan dikembangkan kan. Dan memang kita arahnya juga dari sisi ekonomi arahnya ke digital. Jadi yang mau jadi merchant, ayolah, gak usah ragu lagi untuk jadi merchant di payment gateway. Semua orang bisa jualan saat ini. Jadi jangan tunda. Hari ini juga kalau ingin berjualan, kontak payment gateway yang Anda ketahui dan langsung hubungi. Ya, jangan ragu-ragu, karena ya kita juga di sini untuk membantu sebetulnya kan. Apalagi balik lagi ya, ekonomi kreatif, ekonomi digital juga sedang benar-benar digencar-gencarnya gitu kan. Dan orang juga sekarang ya terutama memang di perkotaan sih memang, tapi ya sekarang sudah mulai menjamur juga kayaknya ke seluruh Indonesia. Orang tuh bayar udah terbiasa tidak lagi pakai uang tunai gitu, lebih ke cashless gitu, yang pakai transfer, yang pakai uang elektronik gitu. Jadi semuanya udah dalam satu handphone ya, udah nggak mau dompet lagi. Akan lebih mudah sebetulnya buat Anda yang berbisnis, mau Anda itu mikro, mau Anda perusahaan besar, untuk menerima pembayaran kalau Anda menggunakan layanan payment gateway gitu. Oke, time's up. Coba tanya lagi. Nggak ada, udah habis pertanyaan. Time's up. Waktunya udah habis ternyata. Jadi ya ini sesi bukan sesi. Kedua kalinya nih ada sesi Ask Me Anything. Ask Us ya, bukan Ask Me sebenarnya. Ask Anything gitu kan. Jadi ya di episode kali ini kita sudah menjawab beberapa pertanyaan nih tadi yang dibacain sama Dinda ya, dari netizen yang budiman. Ternyata ini pertanyaan-pertanyaan yang seru nih. Benar-benar yang menjadi kebutuhan orang banyak. Semoga dan bisa membantu mereka jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab dan membantu memperjelas mungkin kebingungan-kebingungan dari para netizen yang bertanya ini gitu ya. Jadi ya karena pertanyaannya juga sudah tidak ada dan waktu seperti biasa itu juga yang terima kasih banget nih, tapi kita sudah jadi kita harus sudahi dulu episode kali ini. Ya mudah-mudahan kita nanti pastinya, karena ternyata ini sampai ada sesi atau episode kedua yang Ask Us Anything, berarti antusiasmenya lumayan nih. Teman-teman kita di belakang berarti banyak dapat pertanyaan lewat sosial medianya kita ya. Dan kalau memang ada pertanyaan ataupun apapun yang ingin dikatakan, sampaikan saja ya. Betul. Bisa di DM, bisa di komen, di YouTube, di Instagram. Boleh silakan mau komen di YouTube kita, atau misalkan ya mau DM di Instagramnya PayLabs, LinkedIn-nya PayLabs, silakan juga gitu ya. Nanti kita juga bisa bahas di ngomen ini, karena seperti yang kita sering bilang ya, kita tuh membuka kesempatan sebesar-besarnya ke teman-teman semua kalau mau ada komen, mau ada apa, dan komennya itu juga termasuk kalau ada masukan soal tema yang harus kita bahas di ngomen ini, silakan gitu ya. Jadi semuanya silakan, jangan lupa pokoknya komen terus YouTube kita, jangan lupa komen terus jangan lupa juga like videonya, subscribe juga, loncengnya diaktifin kalau ada yang baru langsung dapat notifikasi. Notifikasi. Pokoknya semuanya itu jangan lupa ya teman-teman, dan jangan lupa juga nih kita tetap nih masih membuka opportunity juga untuk teman-teman yang mau dibantu untuk mempromosikan produknya. Gitu yang mau tampil di sini loh Ini kita sengaja nih sedia tempat ini tuh lumayan gede kan. Banyak space yang bisa dipakai untuk promote produknya teman-teman. Jadi kalau mau ada yang promote produknya di konten ngomen ini atau mau menjadi sponsor kami, silakan hubungi tim kami yang ada nanti di kolom deskripsi ya, teman-teman.
Oke, Terima kasih nih. Terima kasih loh Mbak Disa. Saya sudah nemenin. diajak gabung menjadi host. Jadi nggak cuma Momen. Anjay doang. Jadi lebih berwarna ya hidupnya Anjay. Gitu, oke. Mungkin gitu dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel kita dan tunggu video-video lainnya di konten komen. Oke. Sampai ketemu lagi Sampai teman-teman. ketemu lagi. Bye.